Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Hamzah, NIM 21090150210. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya tidak merekam muka saya karena belum memiliki laptop. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal komprehensif nomor 1. Rahma Lulu memulai usaha konsultasinya Rahma Consulting pada tanggal 1 April 2016. Siklus Rahma Consulting untuk bulan April termasuk laporan keuangan digambarkan di halaman sebelumnya. Selama bulan Mei, Rahma Consulting melakukan transaksi berikut. Yang pertama, pada bulan Mei tanggal 3 menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka senilai Rp4.500.000. Jadi pada transaksi pada tanggal 3 kas senilai Rp4.500.000 di debit dengan pendapatan diterima di muka senilai Rp4.500.000 di kredit. Pada tanggal 5 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang senilai Rp2.450.000 dengan transaksi tanggal 5 kas senilai Rp2.450.000 dengan piutang usaha senilai Rp2.450.000 di kredit. Pada tanggal 9 membayar kas untuk pemasangan iklan baris di koran senilai Rp225.000. Pada transaksi tanggal 9 beban lain-lain senilai Rp225.000 di debit dengan kas Rp225.000 di kredit. Pada tanggal 13 membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang atas transaksi pembelian pada tanggal 5 April senilai Rp640.000. Jadi transaksi pada tanggal 13 utang usaha Rp640.000 di debit dengan kas Rp640.000 di kredit. Pada tanggal 15 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode tanggal 1 sampai 15 Mei senilai Rp9.180.000. Jadi pada tanggal 15 transaksi piutang senilai Rp9.180.000 di debit dengan pendapatan jasa Rp9.180.000 di kredit. Pada tanggal 16 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu termasuk jumlah yang terutang per 30 April senilai Rp750.000. Jadi transaksi pada tanggal 16 bebas gaji senilai Rp630.000 di debit dengan utang gaji Rp120.000 di debit dengan kas Rp750.000 di kredit. Pada tanggal 17 menerima kas dari klien atas honor periode pada tanggal 1 sampai 16 Mei senilai Rp8.360.000. Jadi transaksi pada tanggal 17 kas senilai Rp8.360.000 di debit dengan pendapatan jasa Rp8.360.000 di kredit. Soal yang berikutnya, buatlah jurnal transaksi berikut di halaman ke-6. Baik, pada tanggal 20 membeli perlengkapan secara kredit senilai Rp735.000. Jadi transaksi pada tanggal 20 yaitu perlengkapan senilai Rp735.000 di debit dengan utang usaha Rp735.000 di kredit. Pada tanggal 21 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode tanggal 16 sampai 20 Mei senilai Rp4.820.000.
Jadi transaksi pada tanggal 21 piutang usaha senilai Rp4.820.000 dengan pendapatan jasa senilai Rp4.820.000 dikredit. Pada tanggal 25 menerima kas dari klien atas honor periode pada tanggal 17 sampai 23 Mei senilai Rp7.900.000. Jadi transaksi pada kas pada tanggal 25 kas senilai Rp7.900.000 didebit dengan pendapatan jasa Rp7.900.000 dikredit. Pada tanggal 27 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang senilai Rp9.520.000. Jadi transaksi pada tanggal 27 kas Rp9.520.000 dengan piutang usaha Rp9.520.000 dikredit. Pada tanggal 28 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu senilai Rp750.000. Jadi transaksi pada tanggal 28 beban gaji senilai Rp750.000 didebit dengan kas Rp750.000 dikredit. Pada tanggal 30 membayar tagihan telepon bulan Mei senilai Rp260.000. Jadi transaksi pada tanggal 30 Mei beban lain-lain senilai Rp260.000 didebit dengan kas Rp260.000 dikredit. Pada tanggal 31 membayar tagihan listrik bulan Mei senilai Rp810.000. Jadi transaksi pada tanggal 31 beban lain-lain senilai Rp810.000 dengan kas Rp810.000 dikredit. Pada tanggal yang sama menerima kas dari klien atas honor periode pada tanggal 26 sampai 31 Mei senilai Rp3.300.000. Jadi transaksi pada tanggal yang sama kas senilai Rp3.300.000 didebit dengan pendapatan jasa Rp3.300.000 dikredit. Pada tanggal yang sama mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Mei senilai Rp2.650.000. Jadi pada transaksi tanggal yang sama piutang usaha senilai Rp2.650.000 dengan pendapatan jasa Rp2.650.000 dikredit. Pada tanggal yang sama Rahma menarik Rp10.500.000 untuk keperluan pribadi. Jadi transaksi pada tanggal yang sama Priv Rahma Lulu senilai Rp10.500.000 dengan kas Rp10.500.000. Jadi total debit dan kredit itu bernilai sama senilai Rp67.350.000. Baik, selanjutnya Rahma Consulting buku besar periode 31 Mei 2016. Saldo per 1 Mei senilai Rp22.100.000 di debit. Tanggal 3 senilai Rp4.500.000 di debit. Ditambah Rp22.100.000, jadi bernilai Rp26.600.000 di debit. Pada tanggal 5 senilai Rp2.450.000 di debit, ditambah Rp26.600.000, jadi hasilnya Rp29.050.000. Pada tanggal 9 Rp225.000 dikredit
Rp225.000 di kredit. Selisih dengan nilai Rp29.050.000, jadi Rp28.825.000. Pada tanggal 13 senilai Rp640.000 di kredit, berselisih dengan Rp28.825.000, jadi Rp28.185.000 di debit. Pada tanggal 16 berada di kredit senilai Rp750.000, berselisih Rp28.185.000, jadi Rp28.180.000. Pada tanggal 16 Rp750.000 di kredit, berselisih Rp28.150.000, jadi Rp27.435.000. Pada tanggal 17 Rp8.360.000 di debit, ditambah Rp27.435.000, jadi Rp35.795.000 di debit. Pada tanggal 25 senilai Rp7.900.000 di debit, ditambah Rp35.795.000, jadi total Rp43.695.000. Pada tanggal 27 senilai Rp9.520.000, ditambah Rp43.695.000, jadi total Rp53.215.000. Pada tanggal 28 senilai Rp750.000 di kredit, berselisih Rp53.215.000, jadi Rp52.465.000. Pada tanggal 30 berada di kredit senilai Rp260.000, berselisih Rp52.465.000, jadi Rp52.205.000. Pada tanggal 31 senilai Rp3.300.000 di debit, ditambah Rp54.395.000, jadi Rp54.695.000 di debit. Pada tanggal 31 Rp10.500.000 di kredit, berselisih Rp54.695.000 debit, jadi Rp44.195.000. Selanjutnya piutang usaha. Saldo per 1 Mei senilai Rp3.400.000. Pada tanggal 5 Rp2.450.000 berada di kredit, berselisih Rp3.400.000, jadi Rp350.000 di debit. Pada tanggal 15 berada di debit senilai Rp9.180.000, ditambah Rp950.000, jadi Rp10.130.000 di debit. Pada tanggal 21 berada di debit senilai Rp4.820.000, ditambah Rp10.130.000, jadi Rp14.950.000. Pada tanggal 27 berada di kredit Rp9.520.000, berselisih Rp14.950.000, jadi sisa Rp5.430.000. Pada tanggal 31 berada di debit senilai Rp2.650.000,
tambah 5.430.000 rupiah jadi 8.080.000. Selanjutnya perlengkapan. Saldo per 1 Mei senilai 1.350.000 rupiah. Pada tanggal 20 berada debit senilai 735.000 rupiah ditambah 1.350.000 rupiah jadi 2.085.000 rupiah. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Saldo per 1 Mei senilai 3.200.000 rupiah. Selanjutnya asuransi dibayar di muka. Saldo per 1 Mei senilai 1.500.000 rupiah. Selanjutnya peralatan kantor. Saldo per 1 Mei senilai 14.500.000 rupiah. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. Saldo per 1 Mei yaitu 330.000 di kredit. Selanjutnya utang usaha. Saldo per 1 Mei berada di kredit senilai 800.000 rupiah. Pada tanggal 13 berada di debit senilai 640.000 rupiah. 640.000 rupiah berselisih 800.000 rupiah jadi 160.000 rupiah. Pada tanggal 20 berada di kredit senilai 735.000 rupiah berselisih 160.000 rupiah jadi 830. Mohon maaf saya ulangi. Pada tanggal 20 berada di kredit senilai 735.000 rupiah ditambah 160.000 rupiah jadi 895.000 rupiah. Selanjutnya utang gaji. Utang gaji saldo per 1 Mei senilai 120.000 rupiah. Pada tanggal 16 berada di debit senilai 120.000 rupiah. Dikurang berselisih 120.000 rupiah hasilnya 0. Selanjutnya pendapatan diterima di muka. Saldo per 1 Mei senilai 2.500.000 rupiah di kredit. Pada tanggal 3 berada di kredit senilai 4.500.000 rupiah ditambah 2.500.000 rupiah jadi 7 juta rupiah. Selanjutnya modal Rahmalulu. Modal Rahmalulu pada tanggal 1 senilai 42.300.000 rupiah. Selanjutnya Priv Rahmalulu pada tanggal 31 berada di debit senilai 10.500.000 rupiah. Saldo debit senilai 10.500.000 rupiah. Selanjutnya pendapatan jasa pada tanggal 15 berada di kredit senilai 9.180.000 rupiah. Saldo berada di kredit senilai 9.180.000 rupiah. Pada tanggal 17 berada di kredit senilai 8.360.000 rupiah ditambah 9.180.000 rupiah jadi 17.540.000 rupiah. Pada tanggal 21 senilai 4.820.000 ditambah 17.540.000 rupiah jadi 22.360.000 rupiah. Pada tanggal 25 berada di kredit senilai 7.900.000 rupiah ditambah 22.360.000 rupiah senilai rupiah jadi 30.260.000 rupiah. Pada tanggal 31 berada di kredit senilai 3.300.000 rupiah ditambah 30.260.000 rupiah jadi 3.560.000 rupiah. Pada tanggal yang sama
berada di kredit senilai Rp2.650.000 ditambah Rp33.560.000 jadi Rp36.210.000. Selanjutnya beban gaji pada tanggal 16 berada di debit senilai Rp630.000. Pada tanggal 28 Rp750.000 ditambah Rp630.000 jadi Rp1.380.000 di debit. Selanjutnya beban sewa pada tanggal 31 penyesuaian 1.600.000 berada di debit. Selanjutnya beban lain-lain pada tanggal 9 berada di debit senilai Rp225.000. Pada tanggal 30 berada di debit senilai Rp260.000 ditambah Rp225.000 jadi Rp485.000. Pada tanggal 31 Rp810.000 ditambah Rp485.000 jadi Rp1.295.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang pertama, kas berada di debit senilai Rp44.195.000. Selanjutnya piutang usaha piutang usaha berada di debit senilai Rp8.080.000. Perlengkapan berada di debit senilai Rp2.085.000. Sewa dibayar di muka berada di debit senilai Rp3.200.000. Asuransi dibayar di muka berada di debit senilai Rp1.500.000. Peralatan senilai berada di debit senilai Rp14.500.000. Mohon maaf, saya ulangi. Asuransi dibayar di muka berada di debit senilai Rp1.500.000. Peralatan berada di debit senilai Rp14.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit senilai Rp330.000. Utang usaha berada di kredit senilai Rp895.000. Pendapatan diterima di muka berada di kredit senilai Rp7 juta. Modal Rahmalulu berada di kredit senilai Rp42.300.000. Priv Rahmalulu berada di debit senilai Rp10.500.000. Ikhtisar laba rugi. Selanjutnya pendapatan jasa berada di kredit senilai Rp36.210.000. Mohon maaf, saya ulangi. Pendapatan jasa berada di kredit senilai Rp36.210.000. Beban gaji berada di debit senilai Rp1.380.000. Beban lain-lain senilai Rp1.129.000. Jadi total saldo debit dan kredit bernilai sama, yaitu Rp86.735.000. Selanjutnya selanjutnya pada akhir bulan Mei data penyesuaian berikut ini disiapkan. Analisis dan gunakan data ini untuk melengkapi bagian 5 dan 6. Yang pertama, asuransi yang terpakai selama bulan Mei sebesar Rp275.000. Beban asuransi berada di debit senilai Rp275.000 dengan asuransi dibayar di muka berada di kredit senilai Rp275.000. Sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar Rp755.000. Beban perlengkapan berada di debit senilai
Rp1.370.000 dengan perlengkapan berada di kredit senilai Rp1.370.000. Penyusutan peralatan kantor selama bulan Mei sebesar Rp330.000. Beban penyusutan peralatan Rp330.000 dengan akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit senilai Rp330.000. Selanjutnya beban gaji resepsionis yang terutang per 31 Mei sebesar Rp325.000. Beban gaji berada di debit senilai Rp325.000 dengan utang gaji Rp325.000. Sewa yang habis terpakai selama bulan Mei sebesar Rp1.600.000. Beban sewa berada di debit senilai Rp1.600.000 dengan sewa diterima di muka berada di kredit senilai Rp1.600.000. Pendapatan diterima di muka per 31 Mei sebesar Rp3.210.000. Pendapatan diterima di muka berada di debit senilai Rp3.790.000 dengan pendapatan jasa 370 dengan pendapatan diterima di muka berada di debit senilai Rp3.790.000 dengan pendapatan jasa berada di kredit senilai Rp3.790.000. Jadi total nilai debit dan kredit bernilai sama, yaitu Rp7.690.000. Selanjutnya worship. Yang pertama akun pertama yaitu kas. Neraca saldo berada di debit senilai Rp44.195.000. Neraca saldo yang telah disesuaikan berada di debit senilai Rp44.195.000. Piutang usaha neraca saldo berada di debit senilai Rp8.080.000. Neraca saldo neraca saldo disesuaikan Rp8.080.000. Perlengkapan neraca saldo berada di debit senilai Rp2.085.000. Jurnal penyesuaian berada di kredit senilai Rp1.370.000. Neraca saldo disesuaikan senilai berada di kredit neraca saldo disesuaikan senilai berada di debit senilai Rp715.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Neraca saldonya berada di debit senilai Rp3.200.000. Jurnal penyesuaian berada di kredit senilai Rp1.600.000. Neraca saldo disesuaikan berada di debit senilai Rp1.600.000. Selanjutnya asuransi bayar di muka. Neraca saldo berada di debit senilai Rp1.500.000. Jurnal penyesuaian berada di kredit senilai Rp275.000. Neraca saldo disesuaikan senilai Rp1.225.000. Peralatan neraca saldo senilai berada di debit senilai Rp14.500.000. Neraca saldo yang telah disesuaikan senilai Rp14.500.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. Neraca saldo berada di kredit senilai Rp330.000. Jurnal penyesuaian berada di kredit senilai Rp330.000. Neraca saldo
yang telah disesuaikan berada di kredit senilai Rp660.000. Selanjutnya akun utang usaha. Neraca saldo berada di kredit senilai Rp895.000. Neraca saldo yang telah disesuaikan Rp895.000. Utang gaji, jurnal penyesuaian berada di kredit senilai Rp325.000. Neraca saldo yang telah disesuaikan berada di kredit senilai Rp3.250.000. Pendapatan diterima di muka. Neraca saldo berada di kredit senilai Rp7 juta. Jurnal penyesuaian berada di debit senilai Rp3.790.000. Neraca saldo yang telah disesuaikan senilai Rp3.210.000. Selanjutnya modal Rahmalulu. Neraca saldonya berada di debit senilai Rp10.500.000. Mohon maaf, saya ulangi, modal Rahmalulu neraca saldo berada di debit, maksudnya di kredit senilai Rp36.210.000. Jurnal penyesuaian berada di kredit senilai Rp3.790.000. Neraca saldo yang telah disesuaikan berada di kredit senilai Rp40 juta. Selanjutnya Brief Rahmalulu. Neraca saldo senilai berada di debit senilai Rp10.500.000. Neraca saldo yang telah disesuaikan 10 juta berada di debit senilai Rp10.500.000. Selanjutnya pendapatan jasa. Neraca saldo berada di kredit senilai Rp36.210.000. Jurnal penyesuaian berada di kredit senilai Rp3.790.000. Neraca saldo yang telah disesuaikan berada di kredit senilai Rp40 juta. Selanjutnya beban gaji. Neraca saldo Rp1.380.000. Jurnal penyesuaian berada di debit senilai Rp325.000. Neraca saldo yang disesuaikan senilai Rp1.705.000. Selanjutnya beban sewa. Jurnal penyesuaian berada di debit senilai Rp1.600.000. Neraca saldo disesuaikan berada di debit senilai Rp1.600.000. Beban perlengkapan. Jurnal penyesuaian berada di debit senilai Rp1.370.000. Neraca saldo disesuaikan Rp1.370.000. Selanjutnya beban penyusutan perlengkapan. Jurnal penyesuaian berada di debit senilai Rp330.000. Neraca saldo disesuaikan berada di debit senilai Rp330.000. Selanjutnya beban asuransi. Beban asuransi. Jurnal penyesuaian berada di debit senilai Rp275.000. Neraca saldo disesuaikan berada di debit senilai Rp275.000. Beban lain-lain. Neraca saldo berada di debit senilai Rp1.295.000. Neraca saldo disesuaikan Rp1.295.000. Jadi total neraca saldo mohon maaf saya ulangi. Jadi nilai debit dan kredit dari neraca saldo bernilai sama, yaitu Rp86.735.000. Jurnal nilai debit dan kredit dari jurnal penyesuaian bernilai sama, yaitu Rp7.690.000.
Nilai debit dan kredit dari neraca saldo disesuaikan juga bernilai sama, yaitu Rp87.390.000. Selanjutnya NS disesuaikan. Akun kas berada di debit senilai Rp44.195.000. Piutang usaha berada di debit senilai Rp8.080.000. Perlengkapan berada di debit senilai Rp715.000. Sewa dibayar di muka senilai Rp1.600.000. Asuransi dibayar di muka berada di debit senilai Rp1.225.000. Peralatan berada di debit senilai Rp14.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit senilai Rp660.000. Utang usaha berada di debit senilai Rp895.000. Utang gaji berada di kredit senilai Rp325.000. Pendapatan diterima di muka berada di kredit senilai Rp3.210.000. Modal Rahmalulu berada di kredit senilai Rp42.300.000. Brief Rahmalulu berada di debit senilai Rp10.500.000. Pendapatan jasa berada di kredit senilai Rp40 juta. Beban gaji berada di debit senilai Rp1.705.000. Beban sewa berada di debit senilai Rp1.600.000. Beban perlengkapan berada di debit senilai Rp1.370.000. Beban penyusutan peralatan berada di debit senilai Rp330.000. Beban asuransi berada di debit senilai Rp275.000. Beban lain-lain berada di debit senilai Rp1.295.000. Jadi nilai debit dan kredit bernilai sama, yaitu Rp87.390.000. Selanjutnya laporan laba rugi. Selanjutnya laporan laba rugi. Untuk mendapatkan laporan laba rugi, pendapatan jasa dikurang beban-beban, yaitu pendapatan jasa senilai Rp40 juta, beban gaji senilai Rp1.705.000, beban sewa senilai Rp1.600.000, beban perlengkapan senilai Rp1.370.000, beban penyusutan peralatan senilai Rp330.000, beban asuransi senilai Rp275.000, beban lain-lain senilai Rp1.295.000. Total beban Rp6.575.000. Jadi pendapatan jasa dikurang total beban senilai Rp33.425.000 laba neto. Selanjutnya laporan ekuitas. Laporan ekuitas pemilik untuk bulan yang berakhir pada 31 Mei 2016, yaitu modal Rahmalulu 1 Mei 2016 senilai Rp42.300.000. Laba neto bulan berjalan senilai Rp33.425.000 dikurangi penarikan senilai Rp10.555.000. Kenaikan pada ekuitas pemilik senilai Rp22.925.000. Modal Rahmalulu pada tanggal 31 Mei 2016 senilai Rp66.225.000. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan
Yang pertama aset lancar kas senilai Rp44.195.000, piutang usaha senilai Rp8.080.000, perlengkapan Rp715.000, sewa dibayar di muka senilai Rp1.600.000, asuransi dibayar di muka senilai Rp1.225.000. Jumlah aset lancar Rp55.815.000. Aset tetap pertama peralatan kantor senilai Rp14.500.000 dikurangi akumulasi penyusutan senilai Rp660.000. Jumlah aset tetap yaitu Rp13.840.000. Jadi jumlah aset dari aset lancar dan aset tetap yaitu Rp69.655.000. Selanjutnya liabilitas jangka pendek. Pertama utang usaha senilai Rp895.000, utang gaji senilai Rp325.000, pendapatan diterima di muka senilai Rp3.210.000. Jumlah liabilitas yaitu Rp4.430.000. Selanjutnya ekuitas pemilik. Modal Rahmalulu senilai Rp65.225.000. Jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik yaitu Rp69.655.000. Selanjutnya jurnal penutup. Pendapatan jasa berada di debit nilai Rp40 juta, dengan ikhtisar laba rugi berada di kredit senilai Rp40 juta. Ikhtisar laba rugi berada di debit senilai Rp6.750.600. Ikhtisar laba rugi berada di debit senilai Rp6.575.000. Beban gaji Rp1.705.000, beban sewa Rp1.600.000 berada di kredit, beban perlengkapan berada di kredit senilai Rp1.370.000. Beban penyusutan peralatan berada di kredit senilai Rp330.000, beban asuransi berada di kredit senilai Rp275.000, beban lain-lain berada di kredit senilai Rp1.295.000. Ikhtisar laba rugi senilai berada di debit senilai Rp33.425.000. Modal Rahmalulu berada di kredit senilai Rp33.425.000. Pada tanggal 31 modal Rahmalulu berada di debit senilai Rp10.500.000 dengan priv Rahmalulu berada di kredit senilai Rp10.500.000. Neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama kas berada di debit senilai Rp44.195.000, piutang usaha berada di debit senilai Rp8.080.000, perlengkapan berada di debit senilai Rp715.000, sewa bayar di muka berada di debit senilai Rp1.600.000, asuransi dibayar di muka berada di debit senilai Rp1.225.000, peralatan kantor berada di debit senilai Rp14.500.000, akumulasi penyusutan berada di kredit senilai Rp660.000, utang usaha berada di kredit senilai Rp895.000, utang gaji berada di kredit senilai Rp325.000, pendapatan diterima di muka berada di kredit senilai Rp3.210.000, modal Rahmalulu berada di kredit senilai Rp65.225.000. Jadi total
debit dan kredit itu bernilai sama, yaitu Rp70.315.000. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.